Di sesi pembelajaran kali ini. eh, Mari sebelum kita mulai, kita berdoa dulu sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Untuk yang Muslim, mari kita awali dengan bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah direcord ini tadi ya. Oke, baik. Adik-adik, untuk pembelajaran kita di agenda satu ini ya, agenda satu. Adik-adik semuanya sudah ikut MOC kan kemarin? Sudah lulus semua ya? Oke, Ibu. Oke, Alhamdulillah, baik. alhamdulillah sudah Bu. Ya, oke baik. Untuk pertemuan kita di agenda satu ini, yang pembelajaran secara luring, maaf, daring itu ya, sinkronus dua kali ya. Yang pertama hari ini, kemudian nanti hari kedua kapan itu? Senin ya, Senin kalau nggak salah tuh. Untuk waktunya nanti akan diinformasikan kemudian, karena hari Senin itu ada seminar latsar gitu ya. Biasanya nanti Bu Amira ada tugas. Nah, maka nanti waktunya kemungkinan siang gitu ya, kemungkinan siang. Tapi tidak apa-apa. Nanti justru dengan adanya waktu yang agak panjang itu Anda bisa persiapan lebih lanjut. Oke, baik adik-adik, untuk kesempatan kali ini, eh, tadi karena panitia tidak mengenalkan ya, saya nama Bu Amiroh Ambarwati. Anda boleh menyapa saya Bu Amiroh itu ya. Saya salah satu tenaga fungsional Widya Iswara di Balikdiklat Keagamaan Semarang ya, yang bergabung di Balikdiklat sudah sejak tahun 2006, jadi sudah lumayan lama gitu ya. Eh, Pada kesempatan kali ini, saya mendapatkan tugas mendampingi Anda untuk kelompok satu dan 2 itu kita ketemu di sinkronus satu 2. Tapi nanti khusus yang kelompok satu baru saja saya cek jadwal, itu insya Allah besok pada saat Anda eh, akan menyusun rancangan aktualisasi atau rencana aktualisasi, nanti coach Anda adalah saya gitu ya. Maka eh, ini kan sudah diberi identitas kan. Coba minta tolong nama Anda selain yang sudah tertulis sekarang di rename, dilengkapi dengan tempat tugasnya. Jadi setelah nama itu tambahi di rename underscore tempat tugasnya di mana. Kalau di madrasah ya madrasah mana, kalau di KUA KUA mana, kalau ada yang kampus ya di mana kampusnya dan seterusnya ya, termasuk yang dari Kemenak. Yuk, sambil Anda merinim nama, saya tak ngecas dulu, ngecas laptop. Sudah dirinim semua dari KUA, dari Kemenak, dari MAN, Kemenak lagi, MTS 6, Kemenak, Kemenak, MTS, MAN, MTS, Kemenak. Oh banyak ya yang dari Kemenak ini ya. MAN, KUA, Purbalingga, Manplura. Mas Ilham, mana Mas Ilham? Halo, Mas Ilham? Oke Bu, belum Oh, oh, direnem sebentar. ayo, dirinim dulu. Oh. Dari mana Mas, Anda Mas?
Dari KUA Rawakele Kebumen. Oh, Rawakele Kebumen. Ya, oke. Oke, baik. Eh, baik adik-adik, tentunya Anda sudah belajar di MOC ya terkait dengan agenda 1. Agenda 1 itu tentang apa ya? Adik-adik sudah punya jadwal? Sudah, Bu, sudah. Sudah ya. Apa? Tentang apa agenda 1 itu? Tentang Besarannya tentang apa? menganalisis isu KOR itu ya, Bu Sikap ya. perilaku bela negara. Sikap perilaku bela negara ya. Jadi eh, topiknya di agenda 1 adalah terkait dengan sikap dan perilaku bela negara gitu ya. Adapun nanti di dalamnya itu memang ada sub materi lagi gitu ya. Yang tadi disebut ada analisis isu kontemporer, kemudian apa lagi? Selain itu apa lagi? Siap, siap. Materinya apa? Wawas, Selain Wawasan wawasan kebangsaan. kebangsaan dan nilai-nilai bela hmm, bela negara, bela negara. wawasan dan tiga Kesiapsiagaan. kesiapsiagaan bela negara. Oke, ada 3 ya lingkup materi Ya. kita ya. Saya tidak akan mengulangi materi ya, adik-adik ya. Eh, karena berharap Anda ketika sudah mengikuti MUOC dan sudah dinyatakan lulus, itu Anda ya sudah betul-betul membaca dan mempelajari gitu. Untuk pertemuan kita, saya lebih ingin mengajak Anda untuk melihat dan memfungsikan materi-materi yang Anda pelajari itu sebenarnya relevansinya dengan tugas Anda masing-masing sesuai dengan bidangnya itu kira-kira seperti apa gitu ya, posisinya bagaimana. Dan nanti ketika Anda harus melaksanakan habituasi yang sebelumnya Anda harus menyusun rancangan aktualisasi itu peran dari agenda 1 itu seperti apa. Ya, jadi kita akan lebih ke sana. Tapi sekedar untuk mengingat kembali apa yang sudah Anda pelajari, nanti kita akan sedikit mengulas apa yang sudah Anda dapat gitu ya dari MOOC. Nah, terkait dengan Latsar CPNS ini, adik-adik, sesungguhnya tujuan utama atau arah dari Latsar ini adalah untuk memberikan bekal pada Anda, mempersiapkan Anda untuk menjadi ASN, khususnya dari unsur PNS yang profesional gitu ya. ASN itu kan ada PNS, ada P3K gitu ya, di antaranya. Nah, ini Anda dari unsur CPNS-nya. Nah, harapannya apa yang diharapkan dimiliki oleh seorang PNS yang profesional itu bisa terbentuk, terbangun, dan dikembangkan mulai saat ini, gitu ya. Dan pembentukan itu tentu butuh waktu. Oleh karenanya, forum Latsar ini merupakan pendidikan pelatihan tingkat dasar, gitu ya. Yang tentu kalau mau jadi profesional itu tidak hanya berharap eh, melakukan dan mendapat saat ini saja, tapi Anda harus mengembangkan lebih lanjut, meneruskan proses-proses yang Anda ikuti saat ini, gitu ya. Jadi kalau Anda sungguh-sungguh, Anda tekun, Anda rajin, Anda totalitas, itu harapannya bukan hanya saat mengikuti Latsar, tapi seterusnya begitu. Karena tren tata kelola dan manajemen organisasi pemerintah itu adalah mempersembahkan atau memberikan layanan yang bermutu atau berkualitas gitu ya. Jadi output yang diharapkan adalah
layanan yang sesuai dengan ekspektasi masyarakat. Itu minimalnya. Maka nanti adik-adik perlu mulai sekarang meningkatkan kepedulian untuk menemukanali, untuk bisa mengidentifikasi apakah lembaga Anda, kantor Anda, satker Anda dalam hal memberikan layanan kepada masyarakat itu sudah mencapai sekurang-kurangnya standar minimal layanan. Lebih bagus lagi kalau bisa melampaui ekspektasi minimalnya masyarakat, gitu ya. Nah, kinerja organisasi itu pasti didapatkan eh, bermula dari kontribusi seluruh kinerja dari pegawainya tanpa kecuali, tanpa memandang eh, apa ya namanya lingkup bidang tugasnya, karena pegawai di kantor tempat tugas Anda masing-masing itu sesungguhnya adalah satu bangunan, gitu ya, satu bangunan yang saling melengkapi sehingga bangunan organisasi Anda itu terlihat kokoh, terlihat dinamis dalam rangka mempersembahkan layanan yang terbaik, gitu ya. Maka, apakah bangunan yang Anda tinggali sejak saat ini itu sudah kokoh atau belum? Atau masih ada yang kurang-kurang itu Anda harus bisa mengenali ya. Seiring waktu nanti Anda perlu mengenali itu. Nah, untuk Anda bisa mengenali dengan baik mana yang sudah ideal, mana yang belum, itu tentu Anda harus tahu tusi organisasi Anda itu apa. Di dalam organisasi Anda itu terdapat unsur pegawai apa saja, fungsional ada atau tidak. Kalau ada, fungsionalnya apa saja. Kalau tidak fungsional, berarti jabatan pelaksana, gitu ya. JFU, Jabatan Fungsional Pelaksana Layanan Umum. Nah, semuanya termasuk unsur manajemen pasti punya tusi. Nah, gitu ya. Nah, Anda perlu eh, bisa menemukanali apakah tusi-tusi individu tadi di masing-masing profesi sudah terlaksana dengan baik atau belum. Ketika Anda menemukan ada indikasi belum terlaksana dengan baik, maka pasti akan ada dampaknya terhadap terselenggaranya tusi organisasi itu. Kalau tusi organisasi belum dan tidak bisa difungsikan, dilaksanakan secara optimal, maka pasti ada dampaknya. Apa dampaknya? Masyarakat, stakeholder yang harusnya mendapatkan layanan itu akan mengeluh, gitu. Jadi ya. Nah, untuk bisa Anda itu menemukan hal-hal yang belum optimal, hal-hal yang masih belum sesuai harapan, maka Anda harus memiliki perspektif, gitu ya. Perspektif itu kalau saya boleh ganti dengan istilah lain, wawasan. Anda harus punya wawasan yang seperti apa, gitu ya. Nah, bicara tentang wawasan, adik-adik masih ingat di agenda satu itu ada materi tentang wawasan kebangsaan, gitu ya. Coba di antara Anda boleh menyampaikan, tidak usah menghafal ya, tapi apa yang Anda ingat, apa yang Anda pahami, terutama terkait dengan wawasan kebangsaan. Mulai dari kata wawasan dulu. Siapa yang mau menyampaikan? Wawasan itu maksudnya apa? Silakan, boleh raise hand. Saya tunggu. Suara
Bu Amira terdengar jelas ya. Lalu, adik-adik bisa Halo, mendengar suara saya apa tidak? bisa Bu? Bisa, Bisa, Bu. Bu. Soalnya Bu Amira agak lemes ini, agak kurang fit saya. Yuk, gimana? Siapa yang bisa menyampaikan wawasan itu apa maksudnya? Tidak ada yang ingat atau sudah lupa atau apa ini? Kok nggak ada yang jawab? Heeh. Mas Ma'ruf, gimana Mas? Kalau menurut saya wawasan itu kan Mas, eh, volumemu kok kecil men Mas? cek Dimaksimalkan. Oh ya. cek cek. Halo. Mm-mm. Izin Bu, kalau dari segi kata wawasan itu kan berarti kan pengetahuan. Ketika kita sudah eh, mengetahui, berarti kan bagaimana kemudian cara memandang atas pengetahuan tersebut bahwa Mhm. kita itu sadar sebagai warga negara yang mempunyai aturan dan juga kebijakan yang kemudian harus kita patuhi dan juga meneladani bagaimana kita itu berkehidupan sesuai dengan apa yang kemudian diaturkan di dalamnya gitu. Oke, jadi menurut Anda wawasan itu merupakan cara pandang yang dimiliki oleh seseorang yang dibangun dari pengetahuan yang dimiliki, gitu ya? Ya, betul. Mm-mm. Oke. Coba yang lain ada pendapat lain? Zainuddin, Bu. Oh, Zainuddin, Mas Zainuddin gimana? Nggih, izin menyampaikan, Ibu. Jadi menurut saya wawasan itu tentang pengetahuan Mm-mm. akan sejarah apa akan sejarah suatu kebangsaan kalau memang itu berhubungan dengan sebuah wawasan kebangsaan. Dalam arti pengetahuan, cara pandang, pola pikir yang Mm-mm. menjadikan suatu bangsa itu tetap hidup, Mm-mm. terkelola, dan tidak jauh dari jati dirinya. Lagi-lagi Oke. kembali memahami akan eh, sejarah pengetahuan akan suatu bangsa tersebut. Mm-mm. Cukup, Ibu. Oke, ya. Mas, jadi wawasan itu harus dimiliki oleh siapa? Kalau tadi Anda membangun konteks tentang sebuah bangsa, maka wawasan kebangsaan itu harapannya dimiliki oleh siapa, Mas? Dimiliki oleh seluruh warga negara Seluruh karena warga negara. seluruh warga negara karena dia Mm-mm. bertempat tinggal di sana, Oke. Ah, bermasyarakat di sana, maka harus memiliki pemahaman, pengetahuan, pola pikir ya sesuai dengan eh, kewarganegaraannya. oke, ya. Oke. Yang lain coba. Tadi dikatakan oleh Mas Zainuddin bahwa wawasan kebangsaan itu menjadi kewajiban untuk dimiliki setiap warga negara, gitu ya. Coba Anda yang lain selain Mas Zainuddin sama Mas Sopo mau, saya sekotoroh mau sama mau lali. Ma'ruf, Oh Ma'ruf. iya, Mas Ma'ruf gitu ya. Eh, Kenapa warga negara atau sebuah bangsa itu warganya harus memiliki cara pandang terhadap bangsanya gitu. Kalau kita tarik yang lebih spesifik, mengapa warga negara Indonesia harus memiliki wawasan seperti yang disampaikan Mas Zainuddin tadi? Memangnya bangsa kita itu seperti apa? Siapa yang mau jawab? Memangnya bangsa kita itu seperti apa? Kok harus terbangun wawasan kebangsaan yang seperti paparannya Mas Izin, Izin Zainuddin menjawab, tadi? Bu. izin. Harus Oh dibangun. ya, monggo Heeh, Mbak. gimana? Ya, Mas Ma'ruf nggak sih, sabar sih, ben kancane sih. Yuk, silakan. Izin menjawab, bangsa Indonesia itu Mm-mm. kan memiliki keberagaman. Jadi walaupun kondisinya tidak seragam, tetapi setidaknya walaupun pemikirannya juga tidak seragam, tapi punya satu pandangan atau wawasan yang sama tentang bangsa. Itu, Hmm. Bu, untuk merekatkan Oke, persatuan. bangsa kita seperti apa sih, Mbak, menurut Anda? Sangat beragam, Bu, dari Sangat mulai beragam, ya, majemuk itu ya, iya, plural ya. Eh, Seperti apa itu pluralitas yang Anda bisa sampaikan? pluralitas itu
perbedaan dari mulai Mm-mm. suku bangsanya, Mm-mm. kemudian agamanya, Mm-mm. dan segala budayanya yang terkait, Mm-mm. Bu. Jadi, Oke, baik. Nah, adik-adik, ketika dipahami bahwa Indonesia itu beragam, gitu ya, dengan berbagai hasanah keragamannya, ketika tidak dipandang dengan cara yang tepat, dengan bekal pengetahuan yang cukup, apakah nanti akan ada dampaknya? Kalau berdampak, kira-kira seperti apa itu? Dampak yang berpotensi timbul manakala warga negara Indonesia entah sedikit, entah sebagian, mau sebagian kecil maupun sebagian besar itu tidak memiliki cara pandang yang tepat gitu. Kira-kira ada dampak apa yang berpotensi timbul? Seperti teroris itu, Bu. Teroris, selain teroris, apalagi? Perpecahan Integrasi, bangsa, Bu. Bu. Disintegrasi, perpecahan gitu ya. Nah, itu dampak yang timbul. Jadi, kalau saat ini kita menemukan berbagai fenomena, ada radikalisme, ada apa lagi? Disharmonisasi di berbagai wilayah gitu ya, termasuk dehumanisasi itu kalau kita tarik ke konsep wawasan kebangsaan, rupanya timbul karena para pelaku eh, isu-isu tersebut, fenomena-fenomena yang memprihatinkan itu tidak membekali pengetahuan dirinya dengan cukup. Karena pengetahuan seseorang itu eh, cenderung mempengaruhi pola pikirnya. Betul apa tidak, adik-adik? Jadi pengetahuan seseorang itu mempengaruhi pola pikirnya. Dan pola pikir atau cara pandang seseorang terhadap sesuatu itu akan mempengaruhi sikap dan perilakunya. Benar apa enggak ini? Jadi pengetahuan berpengaruh terhadap pola pikir, cara pandang berpengaruh terhadap sikap dan perilaku. Betul ya? Coba, Iya. ada yang bisa mencontohkan dalam konteks yang bebas? Konteksnya Nggih, bebas, bahwa is- pengetahuan, pola pikir, perilaku itu ternyata berbanding lurus. Boleh memberi contoh, contoh yang positif dan negatif. menyampaikan Ibu, Mm-mm. Apa, Mas Zainuddin? contoh Yang kita positif masuk bukan ke dalam negatif? Yang positif positif, dulu Ibu. positif, oke. Dalam pola pikir kita yang sebagai ASN yang Mm-mm. minimal memiliki pendidikan S1, Mm-mm. pasti sudah banyak belajar akan tanggung jawab, Mm-mm. kewajiban, Mm-mm. sikap moral, Oke. dan lain-lain yang mana ketika kita melaksanakan pendidikan S1 itu tidak hanya belajar, bahkan Mm. mempraktekannya Mm. dan akan menjadikan kita survive dalam kehidupan. Oke, good. Jadi Sekarang pola yang pikir mm-mm. menghasilkan pemahaman, Mm-mm. kemudian diaplikasikan melalui sikap. Contoh Apa nih, Bu? aplikasinya kayak apa, Mas? Belajar pernah belajar tentang apa, kemudian membentuk pola pikir dan akhirnya ber apa ya berimplikasi terhadap perilakunya. Itu contoh Nggih, yang baik kayak apa, Mas? nggih, menyampaikan Ibu karena background Mm-mm. saya pesantren, Mm-mm. saya ambil contoh ketika kita belajar fikih Mm-mm. itu masih berupa teori yang Mm-mm. mengatakan adanya kita berkewajiban melakukan sholat dengan tata Mm-mm. caranya itu masuk ke Mm-mm. dalam pemahaman. Mm-mm. Ketika sudah masuk ke pemahaman, maka Mm-mm. kita memahami itu hal yang wajib. Kita Mm-mm. melaksanakan tugas, yakni melaksanakan sholat 5 waktu. Mm-mm. Itu Mm-mm. dalam konteks fikih. Mm-mm. Dalam arti, dalam konteks yang lain, tasawuf misalnya kita memahami akan ilmu hati dan Mm-mm. kita bisa juga mempraktekannya Mm-mm. dan menjadikan seorang itu lebih apa namanya lebih kalem. Oke. Ya, oke. Sekarang coba contoh yang perspektif negatif. Ben koncone, Mas. Yuk, yang lain. Yang bisa memberikan contoh bahwa pengetahuan, pola pikir, atau cara pandang, dan perilaku yang tidak selaras.
Izin Bu. Boleh. Boleh ya. Iki liyane Eh, ning ndi iki? Engko bar iki liyane ah, liyane Mas Zainuddin karo Mas Ma'ruf iki kancane akeh cah 20 kok. Yo, piye Mas? Iya, izin Bu. Jadi pola pikir, cara pandang dan juga sikap itu juga tergantung situasi dan juga tempat lingkungan Hmm. seseorang itu. Ya piye? Contohnya piye Mas? Jika seseorang itu mungkin sudah, maksudnya pengetahuannya sudah mumpuni lah, sudah mumpuni, Heeh. sudah baik, Heeh. ketika Heeh. dia bercampur dengan orang yang tidak baik, nah Heeh. implementasinya itu beda. Karena Heeh. dia tahu bahwa bagaimana kemudian mencari celah supaya perbuatan jelek itu bisa menjadi baik. Nah, nah, itu kan termasuk praktik yang salah, menyimpang. Heeh. Karena Heeh. pengetahuannya itu karena dia salah. Misal contoh ya, kita contohkan Heeh. sebagai Contohnya? seorang pengacara. Nah, Heeh. pengacara itu kan ya kalau dalam sumpahnya ya eh, mengutamakan keadilan. Heeh. Tapi kan pada prakteknya kan beda. Bagaimana caranya supaya kasus ini berhasil, Heeh. klien yang saya bela itu berhasil, Heeh. bagaimana caranya kita cari celah hukumnya. Kan gitu. Heeh. Contoh, contoh. Heeh. Itu, Oke Bu. ya. Orang mau golek celah ya Mas. Ada praktik yang rupanya pokoknya sopo sing wani bayar gede, kuwi Ya sing itu. dimenangno ngono ya. Oke, Kurang lebih baik. seperti itu. Dan pasti masih banyak lagi gitu ya. Itu contoh di sana. Nah, adik-adik, ketika Anda bisa memberikan contoh seperti itu, saya yakin ini nak tak dor siji-siji mesti bisa memberikan contoh. Eh, Justru dengan dua contoh ini tadi, kita, saya, ya, Anda dan saya itu berharap jangan sampai Anda ketika eh, dengan contoh yang disampaikan Mas Ma'ruf tadi, itu Anda kalau saya tanya satu-satu mesti bilang nggak setuju. Gitu. Nggak sampai bilang setuju, gak tak lulus no, gitu ya. Nah, pasti Anda bilang tidak setuju. Tapi artinya apa? Anda punya pengetahuan yang standar normatifnya itu sama. Bahwa melanggar norma, apapun itu normanya, itu nggak benar. Nurani Anda, apa, akal Anda itu menolak. Gitu ya. Akal itu menolak. Eh, tapi, tapi saya sangat berharap ke depan itu yang dicontohkan Mas Ma'ruf itu bisa jadi dengan kasus dan konteks yang berbeda akan Anda temukan di tempat tugas Anda. Yakin banget Bu Amiro itu. Anda berpotensi menemukan hal-hal yang eh, polanya seperti itu walaupun kasus dan konteks serta waktunya berbeda. Nek sing ning KUA yo berpotensi ketemu yang model begitu, sing ning nggone madrasah yo ngono, yang di kantor Kemenang ya seperti itu, terutama dan terlebih ketika Anda punya posisi yang diperhitungkan gitu. Ya, itu rawan sekali. Itu yang terjadi dan kita lihat bersama. Coba kalau kita pikirkan masyarakat lapis bawah, ya semuanya lah ya, masyarakat Indonesia, rakyat Indonesia itu di antara beban hidup mereka itu kan menanggung pajak. Betul apa tidak? Nah, dan pajak itu kalau ditelusuri pentasarufannya di antaranya adalah untuk bayar gaji kita juga loh. Untuk bayar gajinya DPR, para petinggi-petinggi di BUMN dan seterusnya. Tapi apakah mereka itu sadar tentang itu atau tidak? Sepertinya kita perlu mencari data gitu. Umpama sadar, nggak akan itu terjadi korupsi-korupsi yang sekian angkane kuwi nek ditulis kuwi duitnya nek dijejer kuwi sepiro ya teh triliunan ya ngono kuwi ya. Nah, Tak benar, Bu. itu ya karena koyok sing diomongke Mas Ma'ruf gitu loh. Dan eh, ada potensi juga, ada kemungkinan juga orang-orang yang menyatakan nggak setuju itu jangan-jangan karena dia tidak sedang di posisi itu. Siapa tahu ketika dia yang ada di posisi itu, dia itu hatinya tidak seteguh ketika dia di posisi yang tidak diuntungkan. Gitu ya, adik-adik ya. Nah, ini Latsar ini sesungguhnya eh, ingin memberikan bekal-bekal seperti itu, tolong kalau Anda saat ini bilang tidak setuju,
maka besok Anda jangan menjadi followernya. Anda jangan menjadi pencetak sejarah berikutnya. Dalam berbagai hal loh ya. Jadi sampai Anda purna tugas, usahakan Anda itu hanya akan melakukan sesuatu yang mendatangkan kemanfaatan. Hanya akan memberikan kemaslahatan secara luas, bukan hanya manfaat untuk diri sendiri, bukan hanya untuk kawan-kawannya, enggak. Karena kita bekerja itu kan bukan hanya untuk diri kita, ya adik-adik ya, bukan hanya untuk keluarga kita, tapi untuk semuanya dan yakin itu akan dimintai pertanggungjawaban. Harus yakin kita itu ya, apapun keyakinan Anda, karena saya belum cek satu-satu ini ya, kita baru sekilas saja. Itu tidak ada ajaran agama yang mengajarkan umatnya untuk merugikan orang lain, korupsi, nggak ada cerita itu. Itu ya. Jadi saya sangat berharap ini mumpung ketemu. Karena setelah ini saya nggak tahu Allah masih mengizinkan Anda ketemu lagi dengan saya di luar forum latsar atau enggak. Itu. Jadi mumpung Bu Amira punya kesempatan ketemu Anda, maka cek ulang niat Anda kemarin mendaftar CPNS kuwi opo. Ojo mbok niati golek gawean. Kalau Anda niatnya cari kerjaan, sesuk nek kerjaanmu akeh kok sambat tak tutuk kowe engko. Wong niate golek gawean, dikei gawean kok disambat ki. Maka toto niate gitu ya. Niat Anda itu apa? Niat Anda itu ingin mengamalkan ilmu, ingin berkhidmah, mengabdi pada bangsa dan negara, yang semoga manfaatnya tidak hanya Anda dapat dan nikmati di dunia. Hidup kita di dunia itu paling berapa puluh tahun toh? Oh, kan orang nanti atusan tahun kan. Nah, jangan sampai nikmat dan manfaat jerih payah lelah Anda itu hanya Anda nikmati di dunia. Gitu ya. Tabung, investasikan sebagian, bahkan nek iso sebagian besar dari semua yang Tuhan karuniakan pada Anda itu untuk investasi kehidupan di mana Anda nggak bisa pamer kekayaan, pamer gelar, pamer jabatan, nggak ada. Gitu ya adik-adik ya. Ini basic banget loh ya. Ini pondasi yang semoga Anda jadikan sebagai apa itu pengingat gitu ya, pengingat yang selalu mencolek kita. Ayo, segera kembali ke jalan yang benar, luruskan niatnya gitu ya. Nah, dan kalau Anda bisa memposisikan seperti itu, maka itulah yang disebut bahwa bekerja itu bernilai ibadah gitu ya. Orang kok asal muni Bu, saya niatnya ibadah, tapi perilakunya kelakuannya orang cetha. Nggak begitu gitu ya. Jadi ibadah atau tidak itu yang tahu hati kita. Kalau Anda bekerja antara dihargai orang lain dan tidak dihargai orang lain itu kok semangat Anda berbeda, nah, itu berarti Anda wis ora iso ngomong bahwa itu ibadah. Karena rupanya Anda masih terganggu dengan begitu. Terlebih kalau sampai Anda bekerja semangat kuwi nek dapat honor banyak, nek gajinya besar, nek ra ono apa-apa nek Anda sahabat karo merenggut, nandangi karo ngomel. Nah, itu berarti wis ora ibadah meneh. Anda sama-sama capek, tapi cuma dapat capek. Gitu ya. Wis, ini urusan hati. Saya tahu Anda masih muda, Anda masih punya gejolak-gejolak pengen ini, pengen ngono nggak apa-apa. Tapi yang penting relnya ditoto mulai sekarang gitu. Dieling-eling terus ini ya kalimatnya Bu Amiroh ya. Oke, nah sekarang begini, bahwa spirit Anda untuk menjadi pegawai, entah itu guru, entah itu penyuluh, penghulu, apa prakom, prahum, dan lain sebagainya, itu eh, kan idealnya Anda memberi layanan yang terbaik kan, Anda memberikan kontribusi yang terbaik. Nah, contoh misal nih, di tempat tugas Anda, saya ingin dapat contoh yang lain ini. Kira-kira dengan tusi Anda, apa yang bisa Anda kontribusikan untuk lembaga sesuai dengan tugas Anda dan itu menjadi salah satu indikasi Anda sudah bekerja totalitas dan profesional. Yuk, coba siapa bisa menyampaikan contoh? Liane Mas Ma'ruf karo Mas Zainuddin. Lihat, koncone Liane, saya pengen dengar suaranya.
Mas Yuk, sebut dulu Anda profesi atau jabatannya apa, kira-kira apa yang bisa Anda kontribusikan. Mas Frika, Bu, Mas Frika. Ben dhewe to, Mas. Ayo, siapa? Iki jenenge meh padha ya, Alza karo Aska iki. Salah siji pingsut sapa sih di antara berdua itu? Iki mesam-mesem tok Aska, Aska sik weh. Ayo Mas, Mas Aska. Oh nggih Bu. Nah, iya aja mesam-mesem tok weh. Nggih, Pulau Aska dari penghulu Heeh. ahli pertama di KUA Kecamatan Tahunan. Jepara ya, Mas? Nggih, Jepara. Mungkin kontribusi yang saya lakukan di KUA selama ini nggih melayani masyarakat dalam pendaftaran menikah, terus pendaftaran mungkin ada buku nikahnya yang rusak, Hmm, kami layani, kami buatkan duplikat buku nikah dan sebagainya hmm, itu. hmm, Nah, kalau di sini alhamdulillah pemeriksaan Catin langsung diserahkan ke penghulu hmm, CPNS ini. hmm, Dan saya lihat di teman-teman saya itu ada beberapa KUA yang kayak pemeriksaan Catin itu ke hmm, Modin, bukan ke penghulunya langsung gitu. hmm, Jadi hmm. alhamdulillah ya selama ini bisa memberikan kontribusi di KUA sini. Itu kenapa? Pemeriksaan Catin kok ora langsung ke penghulunya? Karena kesepakatan atau karena Catinnya males neng KUA apa piye, Mas? Ya mungkin salah satu faktornya ya kesibukan kerja Bu. Hmm, Jadi semuanya diserahkan ke Modin hmm, untuk mengurusinya. hmm. Dan itu tidak timbul masalah ya. Oke, buatan selama datanya benar, ya insya Allah buatan menimbulkan masalah. Tapi itu mengurangi apa ya terselenggaranya tusi Anda sebagai itu tugasnya sopo iku Jani? Oke, tugasnya penghulu buat Oh, memeriksa boleh capim ya, oh, secara ya. langsung. Oke, Nah itu, jadi nanti perlu dipikirkan gitu ya. Ini seandainya oke, kayak zaman sebelum ini penghulu itu kan jabatan fungsional ya Mas ya. Kalau untuk naik pangkat, andai kata nanti perlu buat angka ngumpul ke angka kredit itu kan angka kredit Anda jadi berkurang itu kalau itu ya. Eh, ya nanti ditelusuri lagi. Ki. Oke baik. Nah apa yang dicontohkan Mas Aska tadi ya membantu apa tusi-tusi yang selama ini belum terselenggara dengan baik, melaksanakan tugas-tugas kantor, yang sebagian adalah tusi utamanya sebagai seorang penghulu gitu, itu kan sesungguhnya ada bagian yang merupakan bukti nyata Mas Aska itu mengimplementasikan nilai-nilai bela negara. Jadi yang dilakukan Mas Aska itu kan aksi nyata, ya toh? Kan ora simulasi toh itu tenanan toh kuwi, Mas. Nah, itu namanya aksi nyata. Itu tindakan konkret, tindakan real yang ditujukan untuk memberikan layanan kepada masyarakat. Nah, memberi layanan pada masyarakat bagi seorang PNS atau CPNS saat ini itu adalah wujud dari melakukan aksi bela negara. Jadi aksi bela negara dalam situasi dan masa saat ini itu diantaranya seperti itu. Jadi tugasnya apa, fungsinya sebagai apa, gitu ya. Kira-kira aksi nyata apa yang bisa dilakukan untuk memberi layanan yang terbaik. Nah, itu bagian dari melakukan aksi bela negara, gitu. Nah, sekarang aksi bela negara itu rupanya harus dijiwai oleh beberapa nilai. Adik-adik masih ingat nggak? Nilai bela negara itu meliputi apa saja? Masih ingat apa? Nggak, Nek Lali, coba dicari. Catatan Anda dibuka lagi boleh. Nilai bela negara. Ada berapa? Siapa yang sudah menemukan? Nilai-nilai bela negara. Ada 5 Bu untuk nilai 5. bela Apa wae, negara. Mas? Yang pertama cinta tanah air, yang Heeh. kedua
kesadaran berbangsa dan bernegara. Yang Mm-mm. ketiga, keyakinan akan Pancasila sebagai Oke. ideologi negara. Oke, ideologi Yang negara. keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Dan yang Oke. kelima, memiliki kemampuan awal terhadap bela negara. Oke, baik. Ada 5 ya. Di Yes. 5 itu masing-masing ada indikatornya kan, adik-adik? Masing-masing ada indikatornya, betul? Ya, Sing Bu. cewek, Bu Amira pengen dengar suaranya sing cewek kok malu-malu. Yuk, tolong disebutkan berapa banyak itu indikator dari masing-masing nilai. Ini yang cewek ini. Sing cowok diam dulu ya. Izin menjawab, Bu. Piye, Mbak? Ada cinta tanah air, itu Mm-mm. indikatornya ada 6. Ada Yaitu menjaga tanah dan pekarangan seluruh ruang wilayah Indonesia. Oke, wes Jiwa, rasa diwaca nah, kabeh. Jumlahnya lalu aja. lalu pada Nilai yang kesadaran kedua. berbangsa dan bernegara itu ada 5. Mm-mm. Lalu pada setiap pada Pancasila itu indikatornya ada 5 juga. Mm-mm. Untuk rela berkorban itu indikatornya ada 5. 5. Yang kemampuan awal bela negara itu indikatornya ada 5. Mm-mm. Sudah Ibu itu. Oke, baik. Mbak April, tolong saya dicarikan contoh, Mbak. Contoh satu aksi nyata yang sudah pernah Anda lakukan. Anda guru kan? Ya Ibu, Guru apa, Mbak? guru bahasa Jawa Ibu. Guru bahasa Jawa. Oke. Mbak, tolong dicarikan satu contoh aksi nyata yang pernah Anda lakukan selama Anda menjadi guru bahasa Jawa di MAN 1 Karanganyar, yang itu merupakan wujud dari Anda mengimplementasikan salah satu dari nilai bela negara atau lebih dari satu ya ora apa-apa, terutama di indikator yang mana. Carane gak usah mbok waca sih. Anda menyampaikan dulu. Anda pernah ngapain? Oke Ibu, yang pernah saya lakukan itu pada cinta tanah air. Nah, di dalam Indonesia itu tentu saja mempunyai beragam budaya. Salah satunya yaitu budaya Jawa. Nah, yang Hmm. pernah saya lakukan yaitu mempraktekkan atau menampilkan budaya Jawa itu eh, dan ditampilkan pada media sosial. Nah, itu sebagai salah satu wujud cinta tanah air pada untuk kita melestarikan budaya Jawa. Nah, itu juga Kenapa Anda kok mendadak ngelebok apa tadi memposting budaya Jawa ke apa tadi medsos? ya ke media sosial. Apa kuwi? Tujuan Anda untuk apa itu? Karena menjadikan salah satu wujud kontribusi kita bahwa Mm-mm. Indonesia itu mempunyai Lah, banyak beragam. oke, hubungannya sama Anda sebagai guru bahasa Jawa apa yuk? Untuk juga dalam semisal saya memposting itu untuk media pembelajaran juga Ibu. Media pembelajaran. Anda Iya, ngajar apa kok sampai ada posting ada budaya seni pertunjukan Ibu, ada seni makanya nje. pertunjukan? Oke, Itu bisa baik. menjadikan salah satu media Yang Anda pembelajaran. posting itu berupa apa? Eh, Ketoprak itu Bu, ketoprak Jawa. Ketoprak. Nje. Enggak, maksudnya gini, ketoprak kuwi apa? Anda cari di YouTube apa Anda nggawe apa Anda sedang pentas mbok video ki apa piye? Dalam membuat pentas Ibu. Jadi itu membuat pentas Oh, lalu di pentas. Saya YouTube-kan. pentas apa, Mbak? Nggih. Saya pentas apa? Kami kami dan kami dan teman-teman Bu pada waktu Oh, dulu ya, ya. oke, Iya, oke. Anda yang pentas ya. iya. Nah, eh, coba goleki, Mbak. Anda sebagai salah satu guru di situ, itu acaranya apa itu? Acaranya apa? Kok tiba-tiba guru-guru do pentas ketoprak ya apa kuwi? Oh, Kegiatannya apa? Masa orang ana udan ra ana angin tiba-tiba gitu? itu pada waktu saya kuliah Ibu. Oh, Kalau ya, kuliah. Tak kalau kira pada guru saiki. ini belum. Hah? Ya, Belum. kalau guru belum kan itu Enggak yang bisa menjadi salah. sekarang, yang Anda lakukan sekarang kok, yang saya minta. Oh ya, kalau semisal pada saat saya menjadi guru yaitu pada pembelajaran aksara Jawa itu juga sebagai salah satu penguatan budaya lokal yang ada di Indonesia sebagai wujud cinta tanah air karena itu menjaga warisan-warisan dari budaya Nah, oke, baik. itu. Itu berarti Anda ini nih, yo, yo, wis, yo, wis.
Anda terjebak dengan apa namanya nilai-nilainya ya. Saiki balik neh mau sing sapa jenenge tahunan mau sapa jenenge Mas Aska opo Mas anak loro to mau? Kula Bu. Heeh, Mas Aska ya. Mas Aska, tadi yang Anda ceritakan tadi Mas, Anda nyatet memberikan layanan apa masyarakat yang akta nikahnya rusak, mbok gawe duplikat ya dan seterusnya. Nah, itu kan tugas Anda kan itu ya Mas. Nah, coba Mas goleki Mas. Yang Anda lakukan itu sebenarnya Anda sedang mengimplementasikan nilai yang mana itu? Ayo, boleh. Yang lain boleh bantu. Yang lain boleh bantu Mas Aska. Mas Aska ya ojo terus langsung mendelep lo ya. Yuk, yang lain tolong dibantu. Kira-kira yang dilakukan Mas Aska sebagai seorang calon penghulu untuk membantu ketika ada masyarakat yang mau menikah atau menikahkan anaknya, datang ke kantor, daftar, dilayani. Terus Mas Aska ketika ada masyarakat yang mengeluh akta nikahnya itu wis rusak, ora kewoco, dicarikan dan dibuatkan duplikat akta nikahnya. Terus dia kerjasama dengan Pak Mudin agar pemeriksaan Catin itu bisa valid datanya. Nah, itu kira-kira Mas Aska sedang melakukan aksi nyata yang dijiwai oleh eh, nilai bela negara yang mana? Tolong dicarikan. Mungkin bisa masuk ke cinta negara, Bu. Cinta tanah air. Cinta tanah air yang mana? Butirnya yang mana? Kan ada butirnya toh? Nggih. Butir yang mana? Memberikan kontribusi pada kemajuan bangsa dan negara. Oke, memberikan kontribusi pada kemajuan Nggih. bangsa dan negara. Mana lagi? Rela Jangan berkorban, Bu, untuk Rela negara. berkorban. Di butir yang mana Butir, indikatornya? rela menolong sesama warga tanpa memandang latar belakang sosiokultural. Oke, bagus. Yang lain lagi, ada yang bisa menemukan? sadar berbangsa dan bernegara, Bu. Di butir yang mana, Mas? Di butir menjalankan hak dan kewajibannya. Hmm, itu cenderung pada hak apa kewajiban? Kewajiban dia sebagai Kewajiban. KUA. Oke, ya, ya, dan seterusnya. Gitu ya, adik-adik ya. Jadi nampaknya bagi Anda lebih mudah mengangkat isu dulu baru mencari nilai yang terimplementasikan dibanding menentukan nilai baru mencarikan aksi nyatanya. Tapi sudah bisa dipahami ya, adik-adik ya. Nah, satu lagi kaitannya dengan siaga bela negara. Itu ya sesungguhnya bagian dari yang kita identifikasi tadi. Jadi ketika contoh Mas Aska meneh wae ya sing gampang dipahami, ketika Mas Aska itu di KUA-nya sedang standby walaupun agak medang, agak ngopi, agak rujaan bopo, kok datang masyarakat untuk minta bantuan, maka Mas Aska harus selalu siap sedia, siaga untuk memberi layanan. Itu bagian dari yang dimaksud selalu siaga melakukan aksi bela negara. Yang ketika nanti layanan diberikan, itulah aksi nyatanya. Rupanya layanan tadi dijiwai oleh apa namanya? Spirit 5 nilai bela negara. Itu ya adik-adik ya hubungannya di situ. Nah sekarang begini, di tempat tugas Anda sangat dimungkinkan Anda menemukan situasi yang itu terhubung pada layanan-layanan baik layanan organisasi atau layanan individu yang belum optimal. Betul ya? Yang berdampak terhadap timbulnya keluhan-keluhan kok ini, kok ngono, kok bisa begitu, mestinya jangan begitu gitu ya. Ada komplain-komplain. Nah, setelah ini Anda akan saya minta untuk mencoba mencari tahu dengan cara entah Anda mengamati, entah Anda itu melakukan diskusi, atau Anda
melakukan konsultasi atau koordinasi dengan rekan-rekan senior di tempat tugas Anda. Diskusi tentang apa? Diskusi untuk menemukan apa hal yang menjadi masalah atau fenomena apa yang dianggap masalah. Karena begini, Anda ketika sudah paham konsep wawasan kebangsaan, Anda paham tentang nilai bela negara, Anda tahu bahwa sebagai warga negara yang baik harus selalu siaga melakukan aksi untuk berkontribusi. Kalau hanya sebatas pengetahuan, ya percuma, kan gitu. Maka Anda harus membuktikan pemahaman Anda itu ke dalam aksi nyata. Nah, aksi nyata Anda biar tidak membabi buta harus dikemas menjadi aksi yang bermanfaat untuk lembaga Anda, untuk tempat tugas Anda gitu ya. Nah, supaya aksi Anda itu bermanfaat, maka harus disesuaikan dengan kebutuhan organisasi Anda. Dipahami ya? Maka yang dibutuhkan oleh organisasi Anda saat ini apa, Anda harus bisa menemukan secara tepat, gitu ya. Nah, maka ini bagian dari agenda satu, gitu ya, adik-adik, bahwa Anda harus melakukan pencermatan, penelusuran, atau melakukan analisis isu gitu ya. Isu itu ya sesuatu yang dianggap belum ideal, sesuatu yang dianggap sebagai masalah. Tapi isu ini tolong Anda jangan memotret hal walaupun itu bermasalah, tapi hanya merupakan faktor yang menjadi sebab sebuah masalah. Yang Anda cari adalah dampak atau akibat. Sekali lagi, yang harus Anda cari dan Anda anggap sebagai masalah adalah dampak atau akibat yang timbul karena berbagai faktor. Jadi sebabnya itu bisa banyak, bisa berbagai faktor, tapi dampaknya satu. Apa dampaknya? Belum optimalnya, kurang optimalnya, tidak efektifnya layanan-layanan yang harus diberikan atau dilakukan oleh tempat Anda bertugas, gitu ya. Dan tolong Anda cari isu itu yang langsung terhubung dengan tusi Anda. Boleh tusi utama, ini yang prioritas, boleh tusi tambahan atau tugas tambahan. Misal, eh, Mas Zainuddin itu saat ini kan posisinya sebagai calon penghulu kan, tusi utamanya itu ya nanti apa menikahkan pengantin ya mulai nanti mungkin mengelola SIM kah input data macam-macam gitu Mas ya. Nah, tapi bisa jadi karena saya nggak tahu ini ya ini asumsi saja hanya contoh saja di apa oh, ini Kemenak deh Mas Mas Zainuddin tak kira nih Kak Wah. Mas tugasnya apa Anda di Kemenak? Saya jabatan pengawas jaminan produk halal, Ibu. Oh, produk halal, oke. Baru. Heeh. Di produk halal itu, misalnya diberikan tugas utamanya kan berarti mengidentifikasi UMKM yang ada di Pati itu apa saja, yang sudah memiliki sertifikat halal itu produk apa, yang belum apa, dan seterusnya. Masyarakat bagaimana caranya supaya tahu produk-produk itu agar nanti para pebisnis itu bisa mengembangkan usahanya dan seterusnya ya Mas ya. Nah, Iya, Bu. bisa jadi Mas Zainuddin mendapat tugas tambahan lain, misalnya ngewangi tim humas, ngewangi dari tim kepegawaian atau apa, karena pimpinan memahami Mas Zainuddin punya kemampuan yang bisa mendukung rekan kerja, walaupun itu sesungguhnya bukan tugas sebagai apa fungsional di jaminan produk halal tadi. Gitu ya Mas ya. Nah, maka nanti Mas Zainuddin ketika mencari isu
boleh yang fokus ke tusi utamanya atau ke tugas tambahan yang diberikan pimpinan tadi. Gitu ya, adik-adik ya. Nah, Oke. mengapa harus diarahkan ke tugas utama atau tugas tambahan? Karena nanti ketika Anda menemukan isu, Anda akan saya minta untuk mencari sebabnya apa. Makanya itu kenapa tadi saya bilang jangan dulu buru-buru mencari sebab itu. Carilah dampak atau akibatnya. Tentang sebabnya itu nanti setelah Anda memutuskan ini loh isu saya yang utama yang akan saya jadikan sebagai eh, bagian pintu masuk saya memberi kontribusi untuk lembaga. Gitu ya, adik-adik ya. Saya tak share screen dulu. Ini nanti ini menjadi tugas Anda ya. Tugas individu Anda ini nanti. Nah, ini Anda perlu melakukan yang namanya analisis isu. Untuk melakukan analisis isu, Anda apa namanya perlu melakukan 4 tahapan. Ya, 4 tahapan itu apa saja? Kita lihat. Sebentar, di koran Anda hilang. Sudah terlihat ya di layar Anda ada 4 tahap ya. Yang pertama Anda melakukan pra-analisis. Jadi pra-analisis isu. Pra-analisis itu Anda bisa konsultasi kepada mentor. Mentor itu biasanya atasan ya, bisa atasan langsung atau yang mendapat delegasi penugasan. Kalau di madrasah ya berarti kepala madrasahnya. Kalau di KUA ya kepala KUA-nya. Kalau di Kemenak, nah tergantung. Nek Mas Zainuddin sebagai fungsional produk halal tadi ya bisa seniornya, bisa mungkin Pak Kasubag TU atau apa gitu ya. Nanti tergantung arahan pimpinan. Yang penting nanti Anda banyak melakukan dialog, observasi, ya, sampai Anda bisa menemukan, oh rupanya, karena Anda kan di situ belum lama toh, di tempat tugasnya paling baru beberapa bulan. Sehingga bisa jadi apa yang Anda lihat itu baru yang nampak di permukaan. Ya, di balik itu yang bisa jadi banyak hal yang sebenarnya masalah, tapi Anda belum tahu. Makanya di situ pentingnya Anda berdialog. Nah, setelah nanti Anda melakukan penelusuran data itu, Anda bisa jadi punya banyak masalah atau menemukan banyak masalah. Setelah menemukan banyak masalah, Anda harus melakukan pemilahan atau menapis isu. Supaya isunya tidak terlalu banyak, nanti Anda menapis isu. Setelah isunya ditapis, dari sekian banyak itu cukup tentukan dan pilih satu saja yang akan Anda jadikan sebagai core isu. Core isu itu maksudnya isu utama. Setelah Anda punya core isu atau isu utama, Anda lakukan pendalaman lebih lanjut, analisis lebih lanjut untuk mengetahui sebabnya apa toh kok sampai terjadi begitu. Itu ya adik-adik ya. Nah setelah Anda tahu sebabnya apa sampai timbul hal yang seperti itu, problem seperti itu, maka nah ini mulai ini Anda bisa melakukan aksi nyata apa sebagai kontribusi Anda terhadap organisasi atau satker Anda untuk mengatasi masalah. Gitu ya, maka ini menjadi dipahami isu yang diangkat, saya sarankan adalah yang terkait dengan tugas Anda, yang menjadi kewenangan Anda, bukan wilayah tugas orang lain. Karena kalau itu tugas orang lain, bisa jadi Anda nggak bisa melakukan intervensi, Anda nggak bisa melakukan aksi nyata untuk mengatasi. Gitu ya, adik-adik ya. Oke, kita lihat sekarang. Untuk analisis isu itu fokus ke tempat tugas Anda. Nanti Anda rumuskan dengan kalimat atau pernyataan negatif. Kalimat negatif itu Anda awali dengan contoh belum optimalnya, kurang efektifnya, masih rendahnya, gitu ya, dan seterusnya. Apa? Harus fokus, gitu ya. Terus Anda perjelas itu kasus yang Anda temukan itu terjadinya pasti di satker Anda, toh. Maka ini yang bawah ini harus ada logusnya, gitu ya. Jadi misal nih, belum optimalnya
layanan informasi, misal ini kasusnya Mas Zainuddin ya, belum optimalnya layanan informasi produk halal di kantor Kemenak Kabupaten Pati. Nah, gitu ya, cetha ya. Jadi kalimatnya kalimat negatif, lokusnya jelas, fokus masalahnya ya jelas. Lokusnya di kantor Kemenak Kabupaten Pati, fokusnya adalah ada layanan informasi terkait produk halal yang belum bisa optimal. Gitu ya. Oke, itu namanya mendeskripsikan isu atau merumuskan isu secara singkat, fokus, lokusnya jelas, statement atau pernyataannya dengan kalimat negatif. Itu ya adik-adik ya. Nah, nanti Anda merumuskan isu dan memilih isunya 5 saja. Mungkin nemu banyak, mungkin dapat banyak, tapi pilih dari yang banyak itu 5 saja. Setelah dapat 5, Anda analisis lebih lanjut, Anda tapis, Anda sortir, menapis, memilah itu ya koyok nyortir. Anda tapis dengan APKL dan USG tekniknya. APKL itu apa? APKL itu hanya aktual, P-nya problematik, K-nya kehalayakan, K keduanya adalah kelayakan. Gitu ya. Maksudnya bagaimana? Ini nanti Anda itu diminta menapis caranya memberikan skor, memberi angka, memberi nilai. Skornya pakai skala Likert gitu ya, 1 sampai 5. Semakin misalnya aktual nih, semakin apa yang Anda temukan itu banyak dibicarakan masyarakat, banyak dibicarakan rekan-rekan Anda, wis pokoknya neng di anggar ketemu kok itu yang dibahas, berarti isu itu aktualnya tinggi gitu ya. Maka nanti nilai Anda ya Anda beri angka tinggi, diberi 5 atau 4 gitu ya. Terus problematik itu artinya tingkat kompleksitasnya. Semakin kompleks berarti angkanya nilainya semakin tinggi. Kehalayakan itu maksudnya ini menyangkut berapa orang, berdampak terhadap berapa orang. Semakin banyak yang terdampak, maka nilai kehalayakannya tinggi, gitu ya. Semakin isu yang Anda temukan itu penting, logis, masuk akal, rasional untuk segera dicarikan gagasan pemecahan, maka berarti L-nya atau kelayakannya juga semakin tinggi. Nah, nanti jadinya seperti itu. Ya, ini gambarannya. A, B, C, D, E ini misalnya isunya, ini Anda tapis isu, untuk angkanya mau diberi mana yang 5, mau yang 3, mana yang 4, terserah Anda itu ya, karena Anda yang paham situasinya, eh, kita bebaskan. Terus nanti kalau sudah di jumlah, Anda ranking, gitu ya. Nah, nanti ranking 1, 2, 3, Anda analisis lebih lanjut dengan teknik USG. USG itu apa? Hanya adalah urgensi, kemudian seriousness, growth. Semakin isu itu harus segera dianalisis dan ditindaklanjuti, semakin mendesak, maka nanti U-nya Anda beri skor tinggi, gitu ya. Semakin isu itu serius karena dia berdampak terhadap masyarakat luas, maka isu itu nanti S-nya Anda beri angka tinggi. Terakhir, growth atau G-nya ya, semakin luas dampaknya, maka nanti skornya semakin tinggi. Nah, nanti begini ya. Setelah nanti Anda beri skor, sama seperti tadi, ditentukan rankingnya. Kalau seperti ini berarti yang 14 ini. Maka 14 atau isu yang skornya paling tinggi, itulah yang kita sebut sebagai core isu atau isu utama. Kalau baru yang 5 di APKL tadi, itu namanya isu terpilih. Ya, dari isu terpilih akhirnya kita menemukan core isu. Jadi ada beda antara isu dengan core
isu. Nah, isu itu ya masalah secara umum, tapi kalau core isu hanya isu utama, isu prioritas yang akan Anda carikan solusi untuk mengatasinya. Gitu ya, bisa dipahami ya. Nek sudah di APKL, sudah di USG, akhirnya Anda perlu melakukan pendalaman lebih lanjut untuk mencari tahu sebabnya apa toh kok timbul isu dan masalah seperti itu. Nah, di antara sekian banyak teknik analisis untuk mencari penyebab sebuah masalah itu salah satunya adalah fishbone gitu ya. Yang kita pakai adalah fishbone yang berfungsi untuk menemukan hubungan sebab akibat gitu. Kok sampai ada akibat seperti itu, penyebabnya apa? Gitu. Apa hal yang menjadi sebab sampai ada, nah itu ya, adik-adik ya. Oke. Nah, nanti karena fishbone ya, fish itu kan ikan ya. Nanti kurang lebih bentuknya begini ya. Kurang lebih ini nanti Anda bisa melakukan modifikasi yang penting jelas. Jelas ada panahnya, ada kepala ikannya, ada tulang-tulangnya ini ya. Dan ini ada panahnya ini berarti loh. Nanti Anda ketika membuat tugas itu tolong panahnya jangan dibuang ya. Jangan hanya garis saja tapi pastikan ada panahnya. Sebenarnya ada banyak pilihan untuk mencari sebabnya, aspeknya apa saja atau faktornya apa saja. Ya, ini misalnya metode, material, machine atau tools atau man gitu ya. Atau ini di sini banyak lagi ini secara teori banyak. Tapi nanti untuk kita di Latsar ini tugas Anda empat itu nanti kita gunakan. Nanti disepakati ya. Ini man-nya diletakkan di atas boleh ya, bebas ya. Man, method, material, tools ini nanti kita pindah ke sini. Jadi material, machine, tools itu nanti jadi satu. Satunya lagi nanti kita tambahi ini milieu atau environment, lingkungan atau budaya yang berkembang di lingkungan sekitar tempat tugas Anda. Saya ulangi ya. Man, metode, material, nanti satunya milieu atau environment gitu. Nah, setelah Anda melakukan penelusuran lebih lanjut, nanti cara gambarnya modelnya kurang lebih begini ya. Jadi ini ada panah-panah yang menuju ke panah panjang ke tengah ini tadi. Maksudnya apa? Masalah yang Anda angkat sebagai core isu tadi itu kok bisa terjadi memangnya dari aspek man atau aktor-aktor yang terlibat seperti apa selama ini mereka gitu ya. Jadi misalnya nih di bagian misalnya kasusnya di Mas Zainuddin tadi ya contoh ya misalnya saja eh, belum optimalnya layanan informasi produk halal gitu ya. Misalnya mennya apa yang menjadi sebab eh, misalnya di sini belum ada petugas khusus untuk memberikan informasi terkait dengan produk halal. Nah, dan ini karena kita membahas Nanti cari lagi penyebab lainnya apa. Kemudian dari sisi material, misalnya belum ada media untuk memberikan atau mempublikasikan informasi terkait produk halal. Nah, karena belum ada media, jadi material itu terarah pada bahan-bahan, apa namanya, sarana prasarana, gitu ya, sumber dukung, gitu ya, mungkin informasinya belum ada, medianya belum ada, anggarannya nggak ada, belum ada SOP, itu nanti masuknya di material, adik-adik ya. Karena mennya begitu dan materialnya seperti itu, maka metode itu cara kerja. Cara kerjanya selama ini bagaimana si orang-orang ini dengan kelengkapan atau material yang seperti itu, jadi cara kerjanya bagaimana? Gitu. Ya, jadi misalnya saja, saya nggak tahu ini ya kasusnya. Misal nih, karena belum ada SOP, maka layanan informasi eh, belum
terselenggara atau layanan informasi hanya dilakukan secara manual atau secara langsung dan seterusnya gitu ya. Terus di sini misalnya milieu atau environment, milieu itu lingkungannya. Misalnya di sini ada kebutuhan nih, kebutuhan masyarakat terhadap layanan produk halal atau informasi produk halal itu sangat tinggi. Dan seterusnya. Atau belum ada kesadaran bahwa apa gitu ya, dukungan kebijakan belum dan seterusnya. Wes, intinya begini, masing-masing aspek ini atau masing-masing faktor ini Anda cari kira-kira apa kondisi nyata, kondisi spesifik dari faktor itu yang menurut temuan Anda menjadi sebab timbulnya masalah itu. Cari yang banyak, jangan minimalis ya, jangan hanya satu, dua itu kurang itu. Cari yang banyak. Mengapa harus dicari yang banyak? Karena nanti Anda akan saya minta untuk memberi tanda dari sebab-sebab yang Anda temukan, kira-kira yang memungkinkan Anda cari dan intervensi untuk memberi solusi, itu sebab yang mana? Dengan kapasitas Anda saat ini, Anda bisa melakukan apa? Nah, maka nanti kalau sudah Anda tandai. Seperti ini contohnya cara menandai. Gitu ya. Ini ada panah dengan apa namanya panah tulisannya merah, ada yang warna hijau. Itu artinya warna merah itu masih kurang jelas. Makanya diperjelas dengan warna hijaunya itu. Itu ya, adik-adik ya. Jadi eh, harus jelas sebab yang Anda temukan itu harus jelas dipahami. Jadi orang nanti tidak perlu bertanya, "Loh, kuwi karepe apa sih?" Nah, nggak usah begitu ya. Sekali baca harus langsung dipahami gitu. Oke, kalau sudah menentukan sebab dan sebab utama yang bisa Anda atasi, maka nanti silakan berikutnya Anda mencari kegiatan apa yang bisa Anda lakukan untuk mengatasi. Ini kalau bisa diurut ke ya nanti ya gagasan Anda. Jadi gagasan Anda itu untuk mengatasinya meliputi apa? Ini kalau bisa itu satu rangkaian gitu. Gagasan Anda nggak usah terlalu banyak, fokus saja sehingga nanti gagasannya misalnya tadi kan yang saya contohkan ya, belum optimalnya layanan informasi produk halal di kantor Kemenak Kabupaten Pati. Nah, supaya layanan informasi terkait produk halal itu bisa optimal berdasarkan penyebab yang ditemukan tadi, kira-kira bisa diatasi dengan apa? Misalnya, gagasannya adalah mengoptimalkan atau optimalisasi layanan informasi produk halal melalui bla bla bla. Gitu ya. Nah, kira-kira agar upaya untuk mengoptimalkan layanan informasi itu bisa terwujud, pertama kegiatannya apa, dua apa, tiga apa, empat apa, lima apa minimal. Minimal lima ya. Setiap kegiatan itu akan terlaksana jika langkah-langkah atau tahapannya apa. Pertama apa dulu, dua apa, tiga apa, dan seterusnya. Oke, adik-adik begitu? Terakhir, nek wis ketemu gagasan berikut langkahnya, coba Anda hubungkan gagasan Anda, terutama ya kegiatan-kegiatan itu kira-kira berikut langkahnya merupakan implementasi dari nilai-nilai bela negara yang mana di butir indikator yang mana. Jadi dicocoki, nggak boleh ngarang ya indikator dan nilai bela negaranya ya, ya yang lima tadi berikut butir indikatornya. Tadi kan Anda sudah sebutkan toh itu nilainya ada lima, indikatornya masing-masing juga lima kecuali yang nilai pertama. Cinta tanah air kan ada enam indikator tadi toh. Nah nanti Anda petakan itu. Oke, itu merupakan tugas apa namanya? Tugas individu. Ya, itu tugas individu itu. Tugas kelompoknya, sebentar, carikan mana ya tugas kelompoknya. Oh, atau saya ke sini aja.
Kak Sanengkono. Itu tadi jadi tugas individu ya. Besok hari Senin Anda paparan itu. Ya, eh, file lembar kerjanya sudah ada di PLC, nanti bisa Anda akses dan download. Ini saya tunjukkan saja biar Anda lebih jelas. Nah, ini detail tugas individunya ya. Nanti diupload di PLC tugas individunya. Jadi yang pertama ini analisis isu sampai Anda menemukan core isu gitu ya. Untuk menemukan core isu tadi kita ketahui ya, Anda tapis dengan APKL, USG sampai dapat core isu gitu ya. Terus setelah core isu Anda analisis dengan Fishbone. Setelah itu Anda tentukan gagasan Anda apa berdasarkan fishbone-nya tadi yang Anda tandai. Setelah itu Anda hubungkan dengan apa sih nilai bela negara yang bisa diimplementasikan gitu ya. Terus satu lagi Anda membuat learning journal agenda. Agenda satu ini ya, nanti agenda 2, 3 ada sendiri. Intinya learning journal agenda itu Anda menceritakan pengalamannya baik kognitif, afektif saat mengikuti sinkronus dan asinkronus. Asinkronus itu besok Anda asinkronus. Tidak ada tatap muka seperti ini kecuali kalau ada materi kebijakan. Tapi Anda mengerjakan tugas, gitu ya. Nanti jurnal ini Anda buat dalam bentuk MP3, gitu ya. Nanti diupload di apa DLC, ya. Cara memberi identitas filenya nanti Anda beri nama saya dulu gitu ya, karena kelompok 34 kan pengajarnya berbeda ya. Anda beri nama saya, baru identitas Anda dan seterusnya. Gitu. Terus nanti ini ketentuannya ya, pakai A4, Times New Roman, fontnya 12, spasinya sekian. Kalau ada tabel, fontnya diperkecil. Nanti misalnya di Fishbone bisa lebih dikecilkan lagi, pakai 10 nggak popo gitu ya. Biar sekali tayang itu langsung nampak. Gitu, ya. Ini tabelnya, APKL-nya ya, adik-adik ya. Terus nanti ini USG-nya, ini fishbone-nya. Nah ini ya, kita pakai ini. Man, material, method, milieu, atau environment. Tapi nanti jangan pakai kode ABCD ya. Langsung saja, isunya apa Anda ketikkan di situ, yang penting terbaca. Ini yo ditulis core isu, tapi langsung dipastekan ke sini apa core isu yang Anda eh, apa ya yang Anda dapat gitu ya. Ini man, material, metode dan milieu. Nah, ini gagasannya. Kemudian nanti ini relevansi dengan apa? Nilai bela negaranya ya. Ini 5 nilainya. Nanti indikatornya mana yang cocok dengan penyelesaian masalah Anda ya. Ini Anda ambil pada apa namanya? Tahapan-tahapannya gitu ya, tahapan-tahapan yang Anda munculkan tadi kan ada 5 toh, lah tahapannya apa nanti Anda cantumkan di situ. Itu ya adik-adik ya, itu untuk yang tugas individu. Yang tugas kelompok ini, tugas kelompoknya anda berbagi kelompok kecil, berbagi masing-masing 5 orang di kelompok 1 dan 2 ya. Berarti nanti ada 4 kelompok kecil nih. 5 orang itu masing-masing nanti di kelompok 1, 2 ada kelompok A karo B. Tugasnya membuat video kompilasi. Apa yang dikompilasi? 5 orang di masing-masing kelompok itu nanti mencari sendiri dulu video temanya ini. Temanya, oh nggak ada di sini ya. Temanya yang pertama adalah terkait dengan wawasan kebangsaan. Jadi ada kelompok A, B di kelompok 1 dan AB di kelompok 2. Yang kelompok A, 5 orang mencari video tentang wawasan kebangsaan. Gitu ya. Nanti videonya itu Anda kompilasi menjadi MP4, boleh Anda tambahi narasi Anda. Yang penting durasinya jangan lebih dari 5 menit. Jangan terlalu panjang lah, paling enggak 3 atau 4 menit saja gitu ya. Nanti Anda buat dalam bentuk MP4, naik wes, terus Anda eh, upload ke boleh Drive, boleh ke channel YouTube Anda gitu ya. Nanti yang dikumpulkan adalah linknya saja, link dari
videonya itu ya. Jadi videonya dikompilasi terus diupload. Nanti akan ada penilaian ini kriterianya ya. Terus setelah itu tugas kelompok berikutnya. Nah, kalau ini nanti apa namanya membuat yel ya, yel tapi dalam bentuk lagu gitu ya. Ini kelompok besar ini. Berarti nanti ada kelompok satu, kelompok dua. Tapi nek untuk video itu kelompoknya kelompok kecil ya. 5 orang. Kalau ini 10 orang nanti. Intinya adalah lagu untuk Yel yang ada spirit bela negara, durasinya maksimal 5 menit. Yang Anda upload bukan lagunya, tapi liriknya saja. Lagunya besok dipakai, diterapkan, dipraktekkan di Bali Diklat ketika Anda datang ke Bali Diklat, gitu ya. Terus satu lagi Anda membuat skenario role play yang menceritakan kisah sejarah kemerdekaan, terserah mau ambil dari sisi yang mana, gitu ya. Durasinya 15 menit, dipraktekkan besok naik datang ke balai. Yang dikumpulkan bareng dengan video tadi, link tadi adalah cukup skenarionya, gitu ya. Jadi tugas kelompoknya 3 ya, buat video, buat yel-yel lagu tentang apa yang membawa spirit nilai-nilai apa namanya tadi bela negara. Satu lagi eh, membuat skenario role play itu. Oke, itu tugas Anda. Diupload untuk yang tugas kelompok itu besok hari Senin. Masih lah, cukup lama ya. Anda masih punya waktu gitu. Untuk yang tugas individu nanti Anda coba cek. Kalau biasanya sih diupload nanti malam. Hari yang sama dengan pertemuan sinkronus pertama nanti malam sebelum pukul 00. Berarti jam berapa? Wi? 23.59. Ya. Makanya ini Anda punya waktu, silahkan bisa tanya-tanya, bisa mencari informasi supaya Anda bisa menemukan memilih 5 isu untuk di APKL dan seterusnya. Oke, ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan, silakan disampaikan. Sudah jelas semuanya, ya sudah kita akhiri Mohon maaf pertemuan izin ini. bertanya. Ya, boleh. Ibu Apa izin Mbak? bertanya, mohon maaf sebelumnya terkait yang analisis isu tadi itu kan dikumpulkan malam ini. Nah, itu kan juga dijadikan sebagai nanti saat kita mau aktualisasi seminar itu. Misalnya nanti dalam Oh enggak harus. oh, Ini latihan sih, Mbak. oh Ini latihan berlatihan. sih. Berarti berbeda dengan nanti Tidak harus. nanti itu nggak apa-apa ya, Bu? Gini, boleh. Jadi Anda sekarang yang penting tugasnya terpenuhi. Gitu ya. Dalam hal nanti yang Anda temukan isunya itu sudah fix, sudah final, sudah disetujui oleh atasan Anda. Besok untuk membuat rancangan kok diteruske ra apa-apa. Gitu ya, bebas. Neng, Bu, ini sekarang waktunya mepet, Bu. Ini eh, kita tetap mencoba mencari isu, tapi eh, nanti kondisional untuk rancangan apakah tetap mau ini atau ganti belum diputuskan sekarang, enggak apa-apa. Mana ya Mbak ya? Yes, Bu. Baik, Bu. Terima Oke. kasih. Yang penting tugasnya dikumpulkan dulu. Soal gue mbok dandani sih ra apa-apa. Yuk, yang lain masih ada? Izin Bu, Cukup? izin Bu. Kalau sudah cukup berarti nanti setelah ini Anda rembukan untuk itu ya, gawe tugas kelompok ini. Kan nanti ada berbagai kelompok. Ini di setiap kelompok ada punya ketua kelompoknya kan? Iya, ada Bu, Nah, ada. oke. Nanti tolong ketua kelompok 1 dan 2 mengkoordinasikan agar tugas kelompoknya bisa terselesaikan dengan baik. Untuk yang tugas individu tentu ini menjadi tanggung jawab masing-masing. Tugas kelompok memang tapi uploadnya tetap sendiri-sendiri ya, dengan bahan yang sama, hasil yang sama, naik kelompok, itu Anda nanti uploadnya tetap masing-masing. Karena nanti penilaian untuk Anda ya penilaian individu. Dalam hal tugas kelompok ya berarti nanti sak kelompok bijine podo gitu. Gitu ya. Oke, cukup. Ya, kalau sudah cukup, sebagaimana tadi kita awali dengan doa, maka untuk sesi pertemuan kita yang pertama, kita akhiri juga dengan doa. Untuk yang Muslim, kita akhiri dengan bacaan tahmid bersama-sama. Tanya Bu, Alhamdulillahirabbil alamin. Oh, iya, piye, Mbak?
Ngapunten Bu, ini Apa? tadi saya cek di PLC, ternyata belum ada deadline untuk pengumpulan tugas individu. Nah, itu Oh gitu, ya dapat wes. nanti malam ataukah nanti akan Ya, saran saya tuh Mbak gini, pengalaman yang sudah-sudah diberi waktu 1 hari, kalau di panduannya sih nanti malam gitu Mbak. Ya, Eh, pengalaman saya gini, diberi waktu 1 malam atau diberi waktu lebih dari 1 malam itu ya tidak menjamin hasilnya selalu maksimal. Dan kadang begini, wes dikei waktu dawa ya sih ora rampung gitu. Maka saran saya, adik-adik mending Anda menyegerakan. Nah, iso upload engko begini. Macet ya, macet, macet. Bun, Yes, wayai, wayai. bun. Masya Allah. Baru tugas pertama loh ini. Tugas pertama lagi. Pemanasan ini. Pemanasan. Belum tugas tambahannya loh ya. Langsung papat itu guys itu. Mati wis aman, Mas. Oh, Bu Amirul kepental tuh ya? Kepental Bu Kak. Amirul masih? Kepental, kepental. Nggih, Kepental, Pak. keluar dari kelas Bapak. Iya, Oh, sepertinya sebentar, sinyalnya bentar. buruk. Iya, betul. Ini soalnya penyambi di mana-mana gitu loh. Yang kelompok 1 sudah selesai ya? Kelompok Yang 3 4 sudah selesai. kelompok 34 sudah Yang selesai, Pak. ya. Kelompok 1 Tadi tadi sudah hanya selesai ya ini tinggal berarti ya? Ini udah tugas selesai, selesai Pak. program dalah, Pak. Ya Udah udah. selesai. Kalau udah selesai, kita akhiri aja kalau gitu ya. Iya, Ya, siap. Pak. Sampai ketemu Oke, besok pagi ya. oke, oke. Ya, Oke, Bapak. Baik, saya kira cukup untuk sesi pada siang hari ini. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Oke, kita akhiri Mas ya, Mas Ketua, Pak Ahmad Mahrum ya. Iya, siap, J. Ya, baik, kita akhiri. Kita tutup bersama-sama dengan bacaan hamdalah bersama untuk yang non-muslim Alhamdulillah. menyesuaikan. Oke. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat selamat bekerja.